Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-farandus somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyah wa la rasulah ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Muhammad al-qail qatul yatin barokatun wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan kulintang yang diselenggarakan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Gringsing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini membawa kemaslahatan, kemanfaatan, dan mudah-mudahan memberi keberkahan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang berkah, kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah qatul yatin barokatun. Bahwasanya rukun itu membawa keberkahan dalam kehidupan kita semua. Di dalam Al-Quran Allah pun pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah. Bersatu padulah kita, jangan bercerai-berai. Dengan bersatu kita dapat mendapat keberkahan dalam kehidupan, bercerai kita bisa hancur. Oleh karenanya Islam sangat menganjurkan kita untuk bersatu, berdamai dengan siapapun. Paling tidak ada 3 kategori yang harus kita lakukan. Pertama, rukun dengan diri kita masing-masing. Yang kedua, rukun dengan keluarga kita masing-masing. Dan yang ketiga, rukun dengan tetangga, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Apa artinya? Kita diperintah untuk damai rukun dengan diri kita masing-masing. Ketika diri kita, roh kita, mengatakan iman, percaya, Allah, lisan kita mengatakan la ilaha illallah, jasad kita jangan sekali-kali meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Inilah yang dinamakan damai rukun dengan diri kita masing-masing. Ketika roh mengatakan iman, Allah, 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 lisan mengucapkan la ilaha illallah, dan perbuatan kita harus subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dengan inilah kita akan mendapat kedamaian hidup, kesuksesan hidup, keberkahan hidup, dunia dan akhirat. Artinya apa? Ketika kita ingin mendapat keberkahan dalam kehidupan kita, ingin mendapat ketentraman dalam kehidupan kita, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat 5 waktu. Dengan sholat, kita akan mendapatkan ketenangan hidup, ketentraman hidup, kebahagiaan hidup, serta keberkahan hidup. As-sholatu rasul ibadah. Kata Rasulullah, sholat adalah mustokonya ibadah. Pokoknya ibadah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Kawitane perkara yang akan dihisab untuk diri kita nanti di dunia, di hari kiamat adalah sholat. Oleh karenanya dengan sholat insya Allah kita akan mendapat ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, bahkan keberkahan hidup, baik dunia dan akhirat. Itulah pertama,
Mengapa kita harus rukun dengan diri kita penting? Ketika ruh mengatakan iman, percaya kepada Allah, lesan la ilaha illallah, dan perbuatan kita, jasad kita, subhana rabbiyal adimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini jalan kedamaian, ini jalan kesuksesan, dan ini jalan keberkahan dunia akhirat. Hidup yang di dalamnya ada sholat 5 waktu dan hidup yang di dalamnya tidak ada sholat 5 waktu akan terasa beda. Walaupun harta melimpah, duit banyak, tetapi di dalamnya tidak ada sholat, hidup akan terasa perungsang, hidup akan penuh dengan kewas-wasan. Tetapi ketika ekonomi sederhana, ekonomi tidak terlalu banyak, akan tetapi di dalamnya ada sholat 5 waktu, insya Allah di situ keberkahan dan ketenangan akan menyertai kehidupan kita semua. Pertama, rukun dengan diri kita masing-masing, insya Allah membawa keberkahan dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, rukun dengan keluarga kita masing-masing. Ciptakan dalam berumah tangga rasa harmonis, rasa persatuan, rasa saling percaya. Semakin kita berumah tangga penuh dengan kedamaian, penuh dengan keharmonisan, insya Allah malaikat akan senang datang. Dan datangnya malaikat membawa keberkahan untuk kita semua. Jangan sampai malaikat takut dengan keberadaan isi rumah kita. Ciptakan situasi yang damai, ciptakan situasi yang penuh dengan kerukunan. Dengan semakin kita harmonis dengan keluarga kita, insya Allah malaikat datang memberi keberkahan kepada kita semua. Dan yang ketiga, rukun dengan tetangga kita masing-masing, rukun dengan masyarakat kita, rukun dengan bangsa kita, rukun dengan negara kita. Ini penting. Ketika kita bisa bersatu padu, tidak memandang seket-seket yang ada, ketika kita bersatu padu kepada semua umat, semua ciptaan Allah, insya Allah negara ini menjadi negara yang harmonis, negara yang bersatu. Semakin persatuan ada, semakin keharmonisan itu ada, insya Allah negara kita akan tenang. Jangan sampai negara kita seperti Palestina, seperti negara-negara lain di Timur Tengah. Walaupun negara Islam nyuwun sewu, banyak kehancuran di sana. Dan ini jangan sampai terjadi di negara kita. Kita sebagai anak bangsa, sebagai umat manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mengedepankan persatuan dan kesatuan. Dengan bersatu, masyarakat rukun damai, insya Allah negara akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Kita boleh berbeda, jangan sampai perbedaan itu mengarah pada penggebangan terhadap berlangsungnya bangsa dan negara. Kita sebagai penyuluh agama tidak anti perbedaan, kita menghormati, karena pada dasarnya ikhtilaful ulama rahmatun li ummati. Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama akan menjadi rahmat untuk kita semua. Selagi perbedaan itu tidak mengarah pada perpecahan bangsa dan negara. Dan akan tetapi di saat perbedaan itu membawa agenda lain untuk menghancurkan bangsa dan negara, menggebang terhadap perjalannya bangsa dan negara, ini yang mesti kita perangi bareng-bareng. Kita tidak anti perbedaan, kita tidak anti dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi ketika perbedaan mengarah pada penggebangan, ingin menghancurkan bangsa, ingin mengganti pandangan hidup, ini yang mesti kita lawan bareng-bareng. Kita tidak anti perbedaan. Harapan kita bersatu padu agar bangsa ini senang. Sekali lagi, kita sebentar lagi akan menyambut kemerdekaan bangsa yang ke-80. Ini artinya apa? Kita harus semakin kuat, semakin bersatu agar bangsa ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika negara aman, ketika negara bersatu, ini yang menjadi bangga adalah rakyatnya. Nyambut gawe berjalan dengan baik, beribadah kita berjalan dengan baik, berinteraksi dengan masyarakat bisa berjalan baik. Tetapi bangsa ini ketika menghadapi chaos, karena adanya benturan-benturan, adu domba yang menjadikan bangsa ini tidak aman, yang menjadikan kerugian adalah diri kita masing-masing.
Ketika bangsa tidak aman, negara bergejolak, ini yang rugi adalah kita bersama. Oleh karenanya, menjaga keutuhan, menjaga kebersamaan menjadi tanggung jawab kita. Oleh karenanya, sudah saya sampaikan di atas, rukun akan membawa kedamaian dalam hidup kita. Rukun dengan diri kita masing-masing, rukun dengan keluarga kita masing-masing, dan yang ketiga, rukun dengan tetangga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika negara aman, ketika negara damai, insya Allah diri kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup di dunia ini. Semoga apa yang kami sampaikan walaupun sedikit bisa memberi kemanfaatan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu rukun kepada siapa saja agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Indina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.